Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 246. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Penatua Sekte Setan Darah sambil memutar leher pria itu dan melemparkannya ke tanah. Nampak pria itu seketika mati. Melihat itu, ketiga orang lainnya yang sebelumnya akan menyerang Penatua Sekte Setan Darah nampak takut dan tidak berani melangkah maju. Melihat adegan ini, nampak semua orang di sana juga terkejut. Seorang wujud tahap awal dibunuh hanya dengan satu gerakan. Kekuatannya cukup menakutkan, ucap sebagian orang di sana. Lalu Penatua Sekte Setan Darah melirik ketiga orang lainnya lalu berkata, "Apakah kalian bertiga juga ingin mencobanya? Ayo majulah." "Tidak senior, saya tidak berani. Formasi pembatas ini sekarang milik senior," ucap salah satu dari ketiga orang itu dengan ekspresi yang takut. "Kalau begitu, kalian bertiga bergabunglah dengan saya untuk menghancurkan formasi pembatas ini. Saya akan memberikan 10% untuk per orang dari hasil yang didapat nanti," ucap Penatua Sekte Setan Darah. Dan dengan takut, ketiga orang itu hanya bisa patuh dan menyetujuinya. Lalu Penatua Sekte Setan Darah memandang Kincen dan berkata, "Nah, bergabunglah dengan saya untuk menghancurkan formasi pembatas ini, dan saya akan memberikanmu 20% dari hasil yang diperoleh nanti." "Tidak senior, saya tidak tertarik dengan formasi pembatas itu. Saya masih ada urusan lain," ucap Kincen sambil bergegas menuju ke platform batu dan mempelajari garis-garis rumit di atasnya. "Jelas orang tua ini datang ke sini untuk mencariku," gumam Kincen. Semua orang yang melihat tindakan Kincen ini nampak tidak menyangka. Mereka berpikir Kincen akan bertarung untuk menduduki satu formasi terakhir. Namun dia malah pergi ke platform batu itu. Pada saat ini semua orang mulai menyerang formasi pembatas untuk menghancurkannya. Suara gemuruh dari serangan-serangan terdengar. Sementara itu, setelah beberapa lama menganalisa platform batu itu, akhirnya Kincen memahami sesuatu. "Juo Puppet, buatkan saya segel formasi tingkat 6 dasar," ucap Kincen. "Tuan, mengapa kita tidak menempati satu formasi pembatas itu? Sepertinya ada harta karun di sana," ucap Juo Puppet. "Kamu adalah budakku, jangan banyak omong. Cepat sempurnakan segel formasi tingkat 6 dasar sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 jam. Awas saja kalau tidak jadi. Budak hitam, awasi dia," ucap Kincen sambil menatap dingin ke arah Juo Puppet. Lalu Kincen juga menyempurnakan beberapa segel formasi. "Baiklah, saya akan membuatnya," ucap Juo Puppet, namun di dalam hatinya dia mencibir. Pada saat ini semua orang terus-menerus menyerang formasi pembatas. Setelah beberapa lama menyerang, kekuatan ki mereka sudah banyak dikeluarkan. Namun formasi pembatas itu belum juga kunjung hancur. Nampak wajah mereka sudah mulai lelah. Di sisi lain, Kincen terus-menerus menyempurnakan segel formasi. "Tuan, sampai kapan kita akan menyempurnakan formasi-formasi ini, dan formasi apakah yang akan kita buat?" tanya Juo Puppet. "Kamu tidak perlu tahu. Kerjakan saja tugasmu," ucap Kincen. Ternyata Juo Puppet bermaksud jahat. Formasi yang ia sempurnakan telah diberi tanda yang mana nantinya dia dapat mengendalikan formasi itu. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya Kincen sudah berhasil menyempurnakan formasi dan mulai membuat susunan formasi di platform batu. Juo Puppet yang melihat dari belakang nampak heran karena dirinya tidak pernah melihat susunan formasi seperti itu. Apakah anak ini benar-benar berasal dari kekuatan besar di daratan? Sudahlah, tidak peduli formasi apapun yang diaturnya. Selama dia terus menggunakan formasi yang saya sempurnakan, pada akhirnya saya pasti dapat mengendalikan formasinya dan mengambil alih, ucap Juo Puppet di dalam hati.
Pada saat ini, boom, suara ledakan terdengar dan ternyata dua orang wanita dari Paviliun Xuanyin telah berhasil memecahkan formasi pembatas. Setelah pecah, aroma tanaman obat spiritual yang kuat langsung menyebar. Dan terlihat banyak tanaman obat spiritual tingkat tinggi yang sangat langka. Bahkan yang terendah adalah tanaman obat spiritual tingkat 5. Yang paling mengejutkan ada tanaman Huajun. Dengan tanaman Huajun, seseorang di ranah Wujong dapat dengan mudah menerobos ranah Wujun. Bahkan dapat membuat seorang Wujun tahap awal menerobos Wujun tahap menengah. Dan Wujun tahap menengah juga dapat menerobos Wujun tahap akhir. Melihat hal itu, mata semua orang memancarkan keserakahan dan mereka semakin kuat menyerang formasi pembatas di depannya agar dapat lebih cepat memecahkannya. Jiwei, ambil semua tanaman obat spiritual yang ada di depan. Dengan tanaman Huajun, kamu nantinya dapat menerobos ranah Wujun. Seorang Wujun dengan usia 19 tahun. Jenius seperti ini akan menjadi seseorang yang menonjol pada saat seleksi penerimaan murid di Istana Berkabut. Dan mungkin akan diterima menjadi murid Istana Berkabut. Di saat itu, mungkin kondisi Paviliun Xuanyin kita tidak akan seperti ini. Dan kamu akan menjadi harapan bagi Paviliun Xuanyin kita. Ucap Luo Ying yang nampak bersemangat. Baik, ucap Jiwei sambil mengambil tanaman obat langka dengan wajah yang nampak gembira. Di sisi lain, Qin Chen yang melihat dari kejauhan juga nampak terpana. Tanaman obat itu bahkan lebih ternilai daripada tanaman bintang giok langit dan tanaman lainnya yang Qin Chen peroleh di lembah sebelumnya. Terlebih lagi, tanaman Huajun adalah yang paling dibutuhkan Qin Chen dan budak hitam. Bagaimana tidak, dengan tanaman Huajun, Qin Chen dan budak hitam mungkin dapat menerobos tingkat ranah selanjutnya. Sudahlah, mari kita selesaikan formasi ini terlebih dahulu, ucap Qin Chen dan kembali bekerja menyelesaikan susunan formasinya. Gadis muda di sisi Xiao Wushuang yang diketahui bernama Xiao Wurou. Dia dari tadi melihat Qin Chen kemudian berkata kepada Xiao Wushuang, "Kakak ke-9, anak itu juga nampaknya menginginkan tanaman obat spiritual. Mari kita pecahkan dulu formasi pembatas ini. Jika banyak tanaman obat spiritual di dalamnya, kita akan membagi sebagian kepada anak itu. Lagi pula karenanya lah kita bisa masuk ke pusat runtuhan ini," jawab Xiao Wushuang. Lalu Xiao Wurou menganggukkan kepalanya. Pengawalnya yang mendengar percakapan mereka berdua nampak menghela napas. Pangeran sangat berbakat, namun terlalu baik. Sudahlah, itu terserah pangeran. Tugas saya hanya memastikan keselamatannya, ucap pemimpin dari pengawal Xiao Wushuang di sana. Jadi pangeran ke-9 Xiao Wushuang ini memiliki karakter yang baik. Di kekaisaran dia tidak memiliki niat untuk memperebutkan kekuasaan dengan pangeran lainnya. Namun walaupun begitu, pangeran lainnya tetap ada yang berniat jahat kepadanya. Jadi selama pangeran Xiao Wushuang mendapatkan tanaman Huajun dan menerobos ranah tingkat selanjutnya, dia akan lebih aman. Pada saat ini, satu persatu formasi pembatas sudah mulai dipecahkan. Di sisi lain, nampak Qin Chen juga semakin panas melihat setiap formasi pembatas memiliki tanaman obat yang berbeda-beda. Tanaman obat tingkat 5, tingkat 6, dan bahkan ada beberapa tingkat 7. Beberapa orang di sana juga nampak sangat terkejut melihat ada beberapa tanaman obat tingkat 7. Mendapatkan harta karun yang sangat berharga seperti ini, wajah mereka nampak sangat gembira. Namun ada beberapa orang yang tidak mendapatkan tanaman obat tingkat 7 yang nampak muram dan iri. Nampak wajah semua orang dipenuhi dengan hasrat keserakahan karena hanya beberapa orang saja yang mendapatkan tanaman obat tingkat 7. Dan mungkin kelompok yang bekerja sama seperti Royal Bespila dan Orde Hitam akan bersinggungan untuk memiliki tanaman obat tingkat 7 ini. Namun pada saat ini situasi masih aman terkendali dan pembagian tanaman obat langka dilakukan dengan baik-baik saja. Karena sekarang yang paling dipikirkan semua orang adalah cara keluar dari tempat ini. Teman, kami mendapat tanaman obat yang cukup banyak, kamu boleh mengambil beberapa,
ucap Pangeran Xiao Shuang. Namun dia kurang beruntung, karena di dalam formasi pembatas yang dipecahkannya tidak ada tanaman obat tingkat 7. Di saat Xiao Shuang akan berjalan dan memberikannya kepada Qin Chen, tiba-tiba sebuah formasi pertahanan menghalanginya. Ya Pangeran ke-9, saya telah menanam formasi pertahanan di sini. Jadi untuk sekarang Anda tidak akan bisa mendekat, ucap Qin Chen. Xiao Shuang tertegun sejenak, dia tidak mengerti tentang apa tujuan Qin Chen sebenarnya. Pada saat ini Qin Chen telah selesai menyusun dan mengendalikan formasinya. Qin Chen lalu memandang semua orang dan berkata, "Kalian semua telah mendapatkan harta karun yang langka. Namun apa gunanya semua itu apabila kalian tidak bisa keluar dari tempat ini?" Mendengar ini, semua orang langsung tertarik. Jelas setelah mendapatkan tanaman obat spiritual, mereka terus mencari jalan keluar, namun tidak kunjung menemukan jalan keluar dimanapun. Apakah kamu menemukan jalan keluar? Jika kamu bisa mengeluarkan saya bersedia memberimu beberapa tanaman obat spiritual yang telah saya dapat, ucap Luo Ying dari Paviliun Xuanyin. Ya benar, saya telah menemukan jalan keluar. Platform batu ini adalah sebuah arai teleportasi untuk keluar dari tempat ini. Pada awalnya ini sudah tidak bisa digunakan, namun dengan kerja keras yang sangat lama dan banyak menyempurnakan segel formasi, akhirnya saya dapat memperbaikinya dan membuatnya aktif kembali. Oleh karena itu wajar apabila saya meminta bayaran dengan tanaman obat spiritual yang kalian dapatkan untuk keluar dari sini, ucap Qin Chen di sana. Mendengar ini, sontak beberapa orang di sana terlihat marah, terutama orang-orang dinasti Dazhou. Enak saja, kami bersusah payah memecahkan formasi pembatas. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Lagi pula jika kami semua di sini bekerja sama, kami pasti dapat menerobos formasimu dan memasuki arai teleportasi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.